Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita masuk dengan mata kuliah perekonomian Indonesia dengan topik pembahasan sistem ekonomi Indonesia. Baik, pada pertemuan kedua ini, setelah kita mengetahui bahwa topiknya adalah sistem ekonomi Indonesia, jadi pada tahap awal saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Apa sih sebenarnya istilah sistem itu? Nah, di sini istilah sistem itu saya perkenalkan bahwa itu berasal dari kata sistema, yaitu dari bahasa Yunani, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian, artinya tidak satu bagian. Nah, baik, beberapa definisi tentang sistem, yaitu antara lain bisa dijelaskan, yang pertama, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama yang memiliki batas yang menseleksi baik macam-macamnya maupun banyaknya input yang dimasukkan dan output yang keluar dari sistem tersebut. Artinya bisa jadi masuk 1, keluarnya 10, bisa jadi masuknya 10, keluarnya kurang dari 10. Ini contoh ya, perumpamannya seperti itu. Kemudian sistem dapat dijelaskan juga berarti tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Selain dari itu, ada juga yang menjelaskan atau memberikan definisi bahwa sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen, ya, dari sebuah dari sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen di mana beberapa dari komponen-komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu, ya. Itu yang beberapa definisi yang bisa dijelaskan. Kemudian baik kita masuk dengan penjelasan tentang sistem ekonomi. Kita melihat bahwa beberapa pengertian sistem ekonomi menurut pendapat para ahli itu juga ada sedikit perbedaannya, namun tujuannya selalu sama. Pertama yang disampaikan oleh Caster Beman, dia mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri. Itu yang disampaikan oleh Kester. Kemudian Damastri dan Dumatri, dia mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur, ya, yang mengatur dia mengatakan sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan, artinya dalam suatu pemerintahan ya. Nah, kemudian pendapat lain yang disampaikan oleh Jock Grossman, kemudian dia mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan saling mempengaruhi, atau bahasa lain yang saling mensupport. Kemudian ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa sistem ekonomi itu yang baik untuk diterapkan di Indonesia itu harus berdasarkan atas apa? Kekeluargaan. Pendapat ini disampaikan oleh siapa? Muhammad Hatta, para proklamator. Saya ulangi, dia menyatakan bahwa sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, ini dibuktikan dari mana? Bahwa Muhammad Hatta juga sebagai pelopor untuk mendirikan koperasi. Itu beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan tentang apa sih sebenarnya sistem ekonomi. Nah, baik. Sekarang kita coba kupas satu persatu. Setelah kita bahas satu persatu sistem ekonomi ini, yang pertama sistem ekonomi dapat diartikan sebagai
dari definisi di atas ya, dari menurut pendapat para ahli di atas, dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Sudah pasti, karena yang mengatur negara dan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut tergantung kepada unsur dan komponen yang terlibat di dalam perekonomian itu. Apa-apa saja. Nah, menurut kalangan ekonom, konservasi penggolongan sistem perekonomian tergolong ke dalam dua jenis. Satu yang biasa disebut dengan sistem perekonomian pasar bebas, dan yang kedua adalah sistem perekonomian komando. Nah, kemudian kita coba bahas persatu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem perekonomian pasar bebas? Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa sistem perekonomian pasar bebas yaitu sistem ekonomi yang menyerahkan jawaban jika ada pertanyaan, maka jawabannya atas pertanyaan berapa banyak, untuk siapa kegiatan perekonomian tersebut dilaksanakan dan diserahkan kepada siapa? Pasti kepada kehendak pasar. Itulah yang disebut dengan sistem perekonomian pasar bebas. Ya, atau saya ulangi balik, yaitu sistem perekonomian yang menyerahkan jawaban atas pertanyaan apa, berapa banyak, untuk siapa kegiatan-kegiatan perekonomian tersebut dilaksanakan dan diserahkan kepada kehendak pasar. Kemudian yang kedua, tadi yang saya sebutkan dengan sistem perekonomian komando, dapat didefinisikan atau dapat dikatakan bahwa sistem perekonomian yang menyerahkan jawaban atas pertanyaan tersebut kepada lembaga perencanaan negara yang berwenang, artinya yang menjalankan kegiatan perekonomian di negara tersebut. Nah, seperti yang telah disebut di atas tadi, ada sistem ekonomi yang lahir pada tahun 1960, yaitu dengan dua jenis sistem ekonomi yang sangat ekstrim sekali, yang biasa kita sebut dengan satu kapitalis, dan yang kedua sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian setelah kita melihat ada sistem ekonomi kapitalis, ini kapitalisme, kemudian ada sistem ekonomi sosialis, bahwa kok di tengah-tengahnya ada mix ekonomi. Nah, artinya apa? Setelah sistem kapitalis terdorong oleh sistem ekonomi sosialis, berarti masih ada ketinggalan ya. Nah, proses itu sebelum dia lepas, nah iritasinya itu atau bersinggungannya itu yang disebut dengan mix ekonomi. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yaitu kedua sistem ini sangat berbeda dalam ketiga kriteria sistem ekonomi, yaitu peranan pemerintah, keleluasaan memilih faktor-faktor produksi, dan keleluasaan untuk bersaing. Berarti ada tiga komponen ya. Saya ulangi, bahwa di sana ada peran pemerintah, ada keleluasaan memilih faktor-faktor produksi, dan keleluasaan bersaing. Baik, sistem ekonomi kapitalis yang biasa disebut dengan sistem ekonomi pasar bebas, di mana sistem ekonomi yang peranan pemerintah terhadap perekonomian adalah sangat kecil sekali, bahkan hampir dikatakan tidak ada. Kenapa? Karena berkuasanya si pemilik modal, si orang kaya, sehingga peranan pemerintah sangat kecil sekali. Namun bila kita perhatikan bahwa di dalam sebuah negara harus ada campur tangan pemerintah. Baik, sistem ini dikembangkan oleh siapa? Kaum klasik. Siapa orangnya? Adam Smith. Ya, kemudian berbicara tentang intervensi pemerintah, pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, intervensi pemerintah untuk memperkuat ekonomi pasar, dan yang kedua, intervensi pemerintah sebagai suplemen dan ekonomi pasar. Baik, yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Tadi di atas sudah kita jelaskan kapitalis ya. Sekarang kita jelaskan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah lawan daripada sistem ekonomi kapitalis. Ya, sistem ekonomi sosialis ini lahir sebagai kritik dari sistem ekonomi kapitalis yang diilhami oleh Karl Marx, yaitu ekonom dunia, yang berpendapat bahwa pada sistem ekonomi kapitalis banyak ketidakadilan yang terjadi. Karena apa? Adanya penindasan kaum pemodal terhadap kaum buruh. Itu makanya muncul sistem ekonomi sosialis. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan bahwa izin ya sebentar ya. Will, sebentar Will, saya ada kelas ya Will ya, sebentar aja Will. Ya, makasih. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ini muncul dan berkembang merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Nah,
Nah, pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi, yaitu pada tahun 1930. Sedangkan pemberlakuan sistem ekonomi sosialis yang ketat juga mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Baik, kita masuk sistem ekonomi yang di tengah, yang disebut dengan mix ekonomi atau sistem ekonomi campuran. Ini merupakan penerapan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dalam berbagai variasi. Kadar dominasinya sebagai variasi nama istilah lainnya. Jadi mix kapitalis itu adalah sebagai sebutannya. Kemudian selain sistem ekonomi yang sudah kita bahas pada penjelasan berikutnya, itu ada juga dua sistem ekonomi lain yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam. Baik, jika kita melihat bahwa sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam, apa itu? Kok bisa muncul sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam? Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu juga. Baik, kita bahas sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang digali dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, pada dasarnya, sistem ekonomi Islam ini menitik beratkan kepada persaudaraan dan kekuatan. Sistem ekonomi Islam jelas berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, terutama kapitalis dan sosialis. Kemudian, perbedaan yang tampak dari sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terlihat pada premis yang dianut, antara lain satu, kebutuhan manusia tidak boleh berlebihan. Yang kedua, bukan prinsip kelangkaan, tetapi mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bukan mencari kesenangan, tetapi hasanah dunia dan akhirat. Nah, selain premis di atas, selain penjelasan 1, 2, dan 3 tadi, landasan sistem ekonomi Islam ada juga beberapa hal yang perlu kita tekankan. Pertama, ekonomi Islam pada dasarnya berlandaskan Islam berkaitan dengan pemaksimuman keuntungan agar untung itu maksimum ya. Kemudian dalam sistem ekonomi Islam, manusia sebagai pelaku ekonomi senantiasa dituntut untuk meningkatkan keuntungan. Yang terakhir dalam ekonomi Islam, beroperasi perusahaan berpegang teguh pada efisiensi dan lugas formal. Ingat nih, efisiensi dan lugas formal. Baik, kita lanjut. Yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Dalam pembahasan ini di pelangnya yang pertama, tapi ini dibahas kedua. Baik, sistem ekonomi Pancasila mulai dibicarakan sejak kapan? Yaitu pada tahun 1980 dan sampai dengan 1981. Gagasan ini siapa yang melahirkan? Yaitu adalah para ekonom Indonesia, yaitu Bapak Mubiarto. Kemudian sebutan sistem ekonomi Pancasila sebenarnya sudah lama ada, yang dipelopori oleh siapa? Profesor Dr. Emil Salim. Itu pada tahun berapa? Tahun 1966. Sistem ekonomi Pancasila ini tidak semata-mata bersifat materialistis, karena berdasarkan isi Pancasila yang memuat sila 1 sampai dengan sila kelima. Kalau kita terjemahkan, pertama, 1 berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya segala kegiatan perekonomian senantiasa didasarkan pada keimanan dan ketakwaan, sehingga sistem ekonomi Pancasila ini dikendalikan oleh kaidah-kaidah pembangunan yang berakhlak. Kemudian jika kita kaitkan dengan isi yang termuat pada sila kedua, yaitu jika dikaitkan secara mendalam bahwa akan mengandung arti dan makna dalam melakukan kegiatan perekonomiannya senantiasa berpedoman pada pengakuan harkat dan martabat Indonesia, ya. Karena setelah ketuhanan yang Maha Esa adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemudian jika kita kaitkan dengan sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus senantiasa dan harus berdasarkan pada rasa persatuan dan kesatuan di antara pelaku ekonomi. Sedangkan jika berdasarkan pada sila keempat Pancasila, yaitu
mengandung arti bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi bermuara pada demokrasi ekonomi. Yang terakhir, jika kita berdasarkan Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus senantiasa diwarnai dengan keadilan sosial dan egalitarian hingga pola pembagian hasil produksi yang lebih merata. Supaya apa? Produksi lebih merata antara golongan, antar daerah, antar desa, dan antar kota. Tujuannya seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian semoga apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian, saya persilahkan dan saya berikan waktu. Namun jika belum ada pada kesempatan ini, silahkan saudara-saudara ajukan pertanyaan melalui grup WA atau disampaikan dengan ketua kelas juga bisa, atau langsung dimasukkan ke WA, nanti akan saya tanggapi. Baik, untuk pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini dulu. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.